Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya selama di sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di mana Bapak Ibu berada. Senang sekali sore ini kita bisa berjumpa lagi di acara Bincang Sehat Online bersama Rumah Sakit Mandaya Kerawang. Dan hari ini spesial banget, kami bisa berkesempatan kita join dengan pengembang perumahan ternama di Kerawang, yaitu Kota Kertabumi. Dan sore hari ini juga kami punya narasumber yang luar biasa. Yang pertama dari Dr. Nur Hayati, beliau sebagai dokter spesialis paru, ya Dok ya. Yeah. Dan praktek juga di Rumah Sakit Mandaya Kerawang, dan Pak Munaji selaku Satker Kota Kertabumi Kerawang. Selamat sore Bapak. Terima kasih sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang pada sore hari ini. Bapak Ibu, seperti kita sudah ketahui, tema besar kita adalah gaya hidup atau menyambut new normal di lingkungan rumah. Jadi Bapak Ibu semua, bahwa kita memang saat ini masih memasuki yang namanya masa-masa pandemi, ya Dok ya. Jadi kita masih harus beradaptasi, dan memang pemerintah pun membuat salah satu terobosan, yaitu adaptasi kebiasaan baru atau mungkin bisa disebut dengan new normal. Dan juga mungkin nanti kita akan tanya lebih jauh lagi mengenai new normal ini seperti apa, dari sisi medisnya nanti akan dari dokternya, dan juga dari sisi pengembang perumahan nanti akan dibangun seperti apa. Nanti kita akan kupas lebih jauh tentang new normal ini. Dan Bapak Ibu juga kami ingatkan kembali bahwa silakan Bapak Ibu bisa bertanya, nanti bisa live di Instagramnya @mandaya_kerawang, atau juga mungkin bisa di Kota Kertabumi, dan juga ada Zoom meetingnya yang udah dibagi-bagikan bersama. Bapak Ibu bisa langsung tanya, atau mungkin bisa melalui chat. Nanti silakan saja langsung Bapak Ibu kalau mau bertanya bisa melalui chat, atau mungkin bisa tanya langsung. Silakan nanti tanya langsung, kita akan hubungi Bapak Ibu semuanya. Baik, selamat sore Dokter. Dokter, sekarang saya mau pengen ini refresh lagi nih tentang sebenarnya apa sih Dok yang disebut dengan coronavirus ini Dok? Ya, coronavirus itu ya bukan tidak asing lagi ya, sejak dinyatakan pandemi pada Maret ya. Maret. Jadi kalau di Indonesia Maret Dok ya. Maret, tapi kalau ya, di dunia kan mungkin di 2019. Ya dinyatakan awalnya memang 2019 pertama kali ditemukan. Ya. Ya ada kasus ya, ada infeksi saluran nafas. Ya. Kasus baru banyak gitu ya. Jadi pas kemudian diteliti ada beberapa kasus ternyata gejalanya didapatkan ada infeksi yang disebut infeksi coronavirus ya. Makanya itu terjadi pada akhir 2019. Benar. Makanya disebutnya COVID-19 atau COVID-19 ya. Oh itu berarti awal mulai sejarah dari nama itu adalah coronavirus diumumkan per tahun 2019. Ya, maka itu jadi infeksi disebabkan oleh infeksi corona. Sebenarnya virus corona ini bukan asing lagi ya. Udah didapatkan ketika pertama kali tahun 2002 ya, ketika itu SARS-CoV namanya. Oh, SARS-CoV 2002 Dok 2002 ya? Itu sama virusnya virus corona juga. Ya. Kemudian tahun 2012 MERS-CoV di Saudi ya. Tadinya mungkin ininya tadi sifatnya infeksi coronavirus itu dari binatang zoonotik. Ya. Kemudian ada human to human penularannya. Ya. Sebenarnya coronavirus ini banyak macamnya Pak ya. Yang sekarang ini novel corona. Jadi ada banyak tipenya. Corona A, B, C, D. Ya 2002 itu SARS-CoV pertama mungkin ya. Yang ini SARS-CoV-2. Ya, jadi penyebabnya itu sampai sekarang yang menjadi pandemi. Ya. Berarti memang dari lama sudah ada, cuman baru saat tadi menyerang manusia ya, dan bisa menular dari manusia ke manusia. Gitu, Dok. Dan ya kita juga belum tahu, karena mungkin dunia pun juga belum bisa sepenuhnya mengendalikan untuk penularan ini Dok ya. Oke Dokter. Dokter kan memang penularan ini kan kalau nggak salah kan via droplet Dok ya, jadi percikan dari mungkin orang bersin atau orang batuk Dok ya. Dan itu kan mungkin sebenarnya kalau kita nggak bareng pun kan bisa juga melalui benda. Nah ini benda-benda apa saja Dok yang saat itu dicurigai untuk menyumbang penularan terbesar ini Dok? Itu ya. Boleh. Jadi di virus itu bisa menyebabkan dari ringan sampai berat ya, infeksi saluran nafas atas ya
disebut ISPA ya. Dan kalau sudah ke paru yang lebih berat itu sudah menimbulkan sesak, batuk ya, itu disebutnya pneumonia. Ya, jadi gejalanya dari ringan sampai berat. Ya, ditularkannya secara bisa droplet. Ya, droplet yaitu melalui percikan. Ya, percikan ludah atau percikan sekret. Ya, kalau namanya percikan itu ada jaraknya. Dan kebetulan kuman ini kan ukurannya sangat kecil, sangat kecil, ya, tapi lebih dari 5 mikron. Dia droplet, dia bukan airborne, jadi melalui percikan. Jadi karena berat ukurannya lebih dari 5 mikron, jadi dia bisa melayang-layang dan bisa jatuh, nempel. Jadi tidak begitu lama di udara bebas. Dia nanti karena agak berat turun ke permukaan. Karena gravitasi dok ya. Gravitasi. Nah itu yang menyebabkan kita juga tidak menyentuh ya barang-barang yang sekitar pasien yang droplet itu ditakutkan. Ya droplet itu jadi melalui permukaan meja, gagang pintu itu bisa menetap di sana. Dan bisa bertahan sampai kalau nggak salah sampai dia droplet jam dok ya. Beberapa jam. Biasa di udara bebas bisa sampai 3 jam, kemudian di kartu bisa sampai misalnya 24 jam, kemudian di plastik bisa sampai 4 jam, 2 sampai 3. Ya, bisa sampai berarti kita memang harus waspada dok ya mengenai hal ini, kan kita nggak tahu juga ini kasus dari mana gitu dok ya. Iya, maka kita tidak. Nah ini juga terinfeksi dimanapun bisa aja ada virus kuman. Kita tidak tahu kuman itu ada di mana. Ya virusnya. Ya. Makanya kuncinya hati-hati dan sering cuci tangan itu dok ya. Ya, itulah. Dok, sekarang gini, berkaitan dengan penegakan diagnosa coronavirus atau orang terinfeksi COVID-19 ini, karena kan memang sebagai awam kita terkadang itu kita dapat dapat beritanya itu simpang siur, dari mana-mana tuh masuk kita, jadi kita bingung sendiri. Nah, apakah penegakan itu cukup dengan rapid test atau memang harus swab test, atau jangan-jangan ada lagi dok pakai seperti apa metodenya gitu dok? Sebenarnya ketika ada keluhan saluran nafas ya biasanya itu ada indikasi untuk berobat ya. Kalau kita udah melakukan ada batuk, ada sesak napas, sakit tenggorokan ya kita berobat pastinya ke fasilitas kesehatan. Ya, nanti itu di screening ya. Apakah ditanya juga apakah kita ada bepergian dalam 14 hari terakhir atau kita bepergian dari yang ada transmisi lokal. Ya seperti Kerawang ini sudah ada transmisi lokal. Ya jadi ketika ada keluhan itu kita periksa untuk screening. Tidak saja yang bergejala untuk screening ya. Kapan saja siapa saja bisa melakukan screening. Yaitu dengan rapid test. Ya. Jadi kalau rapid test itu sifatnya hanya untuk screening. Ya. Untuk screening. Kalau misalnya positif ya diteruskan dengan PCR, swab PCR dilakukan. Kalau negatif ya kemungkinan bisa bukan dari virus corona yang COVID-19, bisa dari virus jenis corona yang lain. Berarti kalau screening itu kalau rapid test itu berarti bisa juga positifnya itu bukan cuma dari coronavirus dok ya, bisa juga dari infeksi virus yang lainnya. Tapi paling tidak kalau kita udah screening kan itu kan tahapan awal banget dok ya, untuk kita mengetahui bahwa kita tuh teresiko nggak sih untuk kena corona gitu kan. Nah kalau kita dari sebagai awam tuh kalau ke rumah sakit biasanya itu ditawarin kalau ngomong rapid test ceknya apa sih gitu kan, ada 2 kalau nggak satu IgM dan IgG. Nah sekarang perbedaan dari IgM dan IgG itu tersendiri apa sih dok? Ya jadi gini ya, virus itu masuk ke dalam tubuh ya, dia ada masuk ke dalam tubuh berupa antigen ya, dan menimbulkan gejala ya, itu berarti tubuh ada berusaha untuk ada pertahanan tubuhnya. Terbentuklah IgM. Ketika itu fase akut udah mulai timbul gejala. Jadi dari awal dari masa inkubasi kalau belum timbul gejala kita bisa di rapid. Makanya rapid itu untuk diulang 7 sampai 10 hari. Kalau fase awal belum ada gejala dia belum timbul. Jadinya IgM itu menunjukkan bahwa fase akut bahwa sudah mulai terinfeksi dalam tubuh. Kemudian tubuh ada perlawanan, membentuklah antibodi memori IgG. IgG ya, IgG itu
itu bertahan sampai beberapa lama ya, sampai mungkin lama ya, dalam jangka waktu lama, dan belum ada penelitian sampai kapan IgG hilang. Akan hilang. Jadi kalau memang IgG positif itu bisa saja sembuh. Bisa saja sembuh, dan di dalam tubuh sudah ada terbentuk antibodi ya. Jadi kalau misalnya terinfeksi lagi, ya tubuh udah mengenali, mengenali, oh ini ada virus yang sama. Ya. Kan vaksin belum ada. Jadi vaksin itu itu yang kita tunggu-tunggu sih, Dok, sebenarnya pemerintah sebenarnya pasti kan udah penelitian banyak ya. Yang bilang oh ini ada udah vaksin, tapi belum ada pihak standar internasional sudah gitu. Luar biasa sekali hari ini. New normal untuk yang kembali bagi Bapak Ibu yang mau nanya silakan bisa di pemberitahuan, silakan bisa bertanya langsung dan juga bisa melalui chat. Dan sekarang Pak Aji memasuki masa yang dinamakan new normal secara keseluruhan. Di perumahan seperti apa, Pak? Apakah ada upgrade atau terobosan untuk menyambut, sebenarnya bukan menyambut ya, tapi ya kita untuk mengantisipasi adanya new normal itu seperti apa, Pak, kalau di lingkungan perumahan, Pak, khususnya di Kota Kertabumi ini, Pak Aji? Ya. Iya. Iya. Tiga bulan. Seperti tanah yang kita injak dan makanan yang kita makan sehari-hari, lingkungan yang ada di sekitar kita itu harus pada kita hidup kita. Seperti itu. Jadi untuk di Kota Kertabumi ini memang kita persiapkan dalam rangka new normal. Berarti saya ini menarik sekali tadi yang Bapak sampaikan mengenai rumah sehat itu, Pak. Nah, sekarang apa sih yang harus dimiliki oleh konsep rumah sehat itu, apa aja, Pak, meliputinya? Tadi dari ini konsep rumah sehat yang pertama adalah ventilasi. Udara yang cukup, udara di ruangan menjadi biar tidak akan menimbulkan bakteri yang menimbulkan penyakit. Itu ada pencahayaan. Pencahayaan di Kota Kertabumi ini dari setiap sudut ruangan mendapatkan sinar matahari dari luar. Kita bisa mengandalkan sinar dari lampu. Udah didesain khusus ya, Pak ya, didesain. Di sisi lain juga bahwa atap di Kota Kertabumi ceilingnya tinggi sekali. 2,9 sampai 3,2. Jadi lantai, Dok. Kita suatu pesan bahwa rumah ini dari luar ya sehat dan nyaman, jadi kelihatan luas nyaman seperti itu. Berikutnya adalah tadi seperti lantai ya. Dan lantai kita ini terbuat dari plastik yang sama tidurnya. Dan dengan adanya plastik ini seperti ini bahwa di dalam ruangan itu sebenarnya akan menjadi suatu segar gitu ya. Alam. Ya, kayu. Nuansa kayu akan memberikan suatu kenyamanan di dalam ruangan nyaman seperti itu. Kota Kertabumi ini juga ini bahwa kita yang namanya aktif green concept. Gimana tuh, Pak Haji? Aktif green concept ini kan kita mendukung program pemerintah yang kita untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap bersih, tetap sehat. AC di konsep Kota Bumi ini untuk outdoor artinya pembuangan tadi, bahwa di pembuangan outdoor AC itu nantinya akan disambungkan
ke tangki water heater. Oke. Dari pembuangan AC, itu akan disalurkan ke tangki water heater. Tangki water heater ini akan menyimpan air kurang lebih 3 sampai 4 hari. Oke. Jadi bisa dimanfaatkan untuk mandi. Misalnya Pak Abi atau dokter nih, pagi ini AC-nya dimatiin. Oke. Ya, dimatiin. Sore kepen mandi. Ya, sore kepen mandi. Yaitu AC water heater yang ya, gitu. Nah, kelebihannya juga bahwa AC Degosan ini yang kita menghemat listrik kurang lebih 40%. Oke. Dibandingkan dengan AC konvensional, Dok. Nah, AC konvensional cuma begini. AC konvensional biasanya untuk inputnya sendiri. Yang water itu inputnya sendiri. Ada benar, dua input listrik. Konsep AC Degosan ini ya tinggal satu aja. Jadi untuk inputnya hanya satu, ya, AC langsung nanti pembuangannya nyambung ke tangki water heater tersebut. Nah, kita juga, Dok, jadi untuk kota Kertabu ini juga kita ada fasilitas yang memang untuk mendukung tentang kesehatan kita, Dok. Contoh, kita ada kolam renang. Kolam renang juga nanti bisa dimanfaatkan oleh penghuni yang ada di kota Kertabu ini. Ya. Kemudian kita juga ada private cinema. Nah, private cinema ini juga diperuntukkan oleh penghuni yang ada di kota Kertabu. Jadi nanti dokter di kota Kertabu ini, mungkin ada 2 keluarga ya, ada dokter ya, kita nonton bareng di private cinema ini, karena ini masih beruntukkan untuk penghuni yang ada di kota Kertabu. Baru ada di Kerawang ya, Perumahan Kertabumi. Konsep ini hanya ada di Perumahan. Oke. Lain saat ini belum ada ya. Dan ini juga maksudnya kita sedang untuk mempersiapkan next berikutnya, kan kita nggak tahu ya, Dok. Ini sampai kapan kita nggak tahu. Benar, kita nggak pernah tahu. Persiapkan, jadi misalnya Bapak Ibu nggak perlu nanti nonton ke tempat diskut yang ramainya kita persiapkan. Oke. Nanti Bapak Ibu di kota Kertabumi, tinggal jalan ke area kantornya, nanti Bapak Ibu bisa nonton bersama keluarga. Oke. Musik lawannya juga Dokter ya. Terus yang ke berikutnya ada function hall. Oke. Bisa dipakai untuk penghuni yang ada di kota Kertabumi kalau tidak ada acara apa-apa. Bisa difungsikan di situ ya. Kita ada portable-nya juga yang seperti ini. Kita saat ini banyak sekali sih sebenarnya kalau kita perincikan mengenai fasilitas dari kota Kertabumi. Kita juga ada yang namanya nanti fitness center. Fitness center ini juga nanti ada satu ruangan yang bisa dipakai untuk meditasi. Oke. Yoga. Ternyata juga itu. Juga kita ada yang namanya refleksologi center. Dok. Dan juga nanti Bapak Ibu misalnya pagi yang mungkin kita mau coba supaya kita siap ya, Dok, untuk berkaitan dengan kesehatan ya nanti ya. Kita juga siapkan di sana lebih pagi. Nah, kita juga ada nanti namanya itu juga ada jacuzzi juga kita siapkan di sana. Oke. Jadi konsep di kota Kertabumi ini memang kita akan mengarah untuk semua kegiatan kesehatan yang lengkap ada ya. Oke. Iya, benar. Jadi betah stay at home. Nah, bagi Bapak Ibu, ya Bapak Ibu yang ada di Kota Kerawang dan di luar Kota Kerawang, ya tentunya tidak perlu takut lagi, ya jika pengen datang ke kantor kita, mungkin menanyakan ke kantor kita, ya. Karena memang kita di kantor kita ini kita menyediakan protokol kesehatan. Oke. Termasuk tangan dulu. Ya, sudah sesuai. Kita telepon suhu tubuh. Iya. Ke dalam juga kita pakai sanitizer juga harus pakai seperti itu. Nah, di ruangan kita juga sama, Dok, ya ruangan kita juga sama, cuma kita pakai meja juga. Oke. Ya, di meja dinding kita ini jadi hanya diunggulkan untuk 2 orang aja. Jadi kita memang semuanya yang ada di kantor marketing kita, ya kita juga ikutin semua protokol kesehatan yang ada saat ini seperti itu, Dok. Oke, iya deh. Oke, bagi Bapak Ibu yang mungkin penasaran di mana kantornya itu bisa berkunjungan di perumahan Grand Taruma Karawang ya, Pak Munaji ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat-lihat lagi, bisa bertanya-tanya mengenai ada apa aja sih fasilitas yang akan ada di konsep rumah sehatnya Kota Kertabu. Baik, sekarang berhubungan dengan rumah, Dok. Sekarang gini, Dok. Kalau saran dari dokter nih, jika kita sampai di rumah, mungkin dari luar, mungkin dari kerja, mungkin dari
pasar. Nah itu kita tuh sebenarnya harus ngapain sih biar supaya kita meminimalisir adanya penularan di dalam rumah, Dok? Ya, ini ya Pak Abi, ya berhubungan dengan Pak Haji ya. Namanya new normal. New normal itu kenormalan yang baru. Ya, sebenarnya kita sudah biasa melakukan aktivitas. Ya, dulu mungkin kita biasa seperti kayak gini ya. Tapi karena new normal, kita sudah membiasakan diri dengan aktivitas yang sudah biasa kita kerjakan. Sekarang ini berubah dengan protokol yang tidak ada. Jadi kita tetap produktivitas kerja gitu. Jadi normal kenormalan baru, perilaku baru ya, seperti aktivitas biasa yang kita lakukan ditambah dengan protokol kesehatan ya, seperti jaga kebersihan tangan, kemudian jaga jarak, pakai masker. Jadi ini bagus ya, Kota Bumi ini ya, perumahan Kota Bumi ya, sudah pengelola sudah mempersiapkan mempersiapkan sesuai ke depannya ya, untuk sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kita sudah merasa nyaman ya, ke rumah pun misalnya kita mau masuk rumah ya, biasa ya, ketika dari luar kita membersihkan dulu, kalau ada desinfektan kita bersihkan ya, sepatu yang barang-barang kita dari luar kita bersihkan ya, kita nggak tahu kita dari mana, kita menyentuh apa ya, bersihkan seperti tadi ya. Di perumahan juga sudah ada protokol kesehatan, mau masuk pun ya sudah dicek suhunya, dianjurkan cuci tangan ya, social distancing. Nah itu udah suatu kenormalan. Ketika masuk rumah pun ya, kita sudah bersih-bersih, sama lagi jadi double ya, bisa juga double, kita cuci tangan dan langsung mandi kalau bisa ya, langsung mandi, tidak menyentuh apapun, kita taruh kotor kita di tempat ya tertutup langsung gitu ya, baru kita bisa menyentuh, ketemu keluarga gitu. Jadi mempersiapkan membiasakan diri ya, seperti kebersihan, jaga pola hidup sehat, protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan itu bisa ada di mana-mana, di perumahan, di rumah, di tempat kerja, sebenarnya virus corona ini menyerang itu tidak pandang dulu persiapan bisa gitu, dari ringan sampai berat. Kebetulan ketika ya ada masker saluran nafas ya, apalagi sudah ada gangguan pernafasan atau gangguan kardiovaskuler, yaitu tentunya ya, dibandingkan orang-orang yang masih muda, yang masih mempunyai daya tahan tubuhnya masih kuat, imunnya, karena semua tergantung imunnya ya. Ya, kita menerapkan sebenarnya normal. Tapi apakah kita sebelumnya sudah berperilaku normal? Ya, seperti merokok. Itu kebiasaan. Kebiasaan itu kan normal atau tidak, Pak? Nggak normal kan? Kita hilangkan dulu, kita membiasakan dulu tidak merokok. Yang tidak normalin dulu ya. Kalau tanpa itu kan kita belum bisa gimana mau menjadi normal. Normal itu kebiasaan tapi yang bagus gitu, sesuai dengan protokol kesehatan, pola hidup sehat, istirahat cukup, kemudian makanan yang bergizi ya, kemudian segala sesuatunya kita menjaga, disesuaikan dengan kondisi kita. Misal kita mempunyai penyakit tertentu, jadi kita tetap mengontrol penyakit komorbid yang ada di kita ya. Insya Allah kalau seperti itu bisa kita sehat ya. Oke, berkaitan dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru atau mungkin new normal itu juga beberapa tadi yang dokter sampaikan di rumah, di tempat umum, di fasilitas publik kan memang sudah menyediakan di Rumah Sakit Mandaya Kerawang, bahwa kita tuh sudah menerapkan bagaimana caranya
meminimalisir terjadinya penularan khususnya di dalam rumah sakit. Kita juga sudah menerapkan beberapa protokolnya berikut ini. Jadi tidak perlu takut ya kita berobat ke Mandaya. Tidak perlu takut. Kita aman. Aman. Ya, insya Allah aman. Begitu dengan protokol juga di perumahan juga memang sudah dipersiapkan. Ya. Baik, buat Bapak Ibu terus nanti saya silakan kembali bagi yang mau bertanya bisa di Mandaya Hospital Kerawang dan juga Kota Kertabumi di Instagramnya, dan juga bisa melalui aplikasi yang Bapak Ibu langsung, dan juga bisa lewat chat. Kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi setiap pasien yang datang dengan memastikan pasien terlebih dahulu memasuki bilik sterilisasi, mewajibkan cuci tangan, dan pemeriksaan suhu tubuh yang valid. Sebagai pasien atau pengunjung, saya berharap dapat melindungi diri saya sebaik mungkin selama di rumah sakit. Kami berkomitmen menjaga kesehatan pasien, mencegah penyebaran penularan. Kami pastikan Anda dan para pengunjung yang berobat merasa aman, tenang, dan nyaman memanfaatkan pelayanan kesehatan di Mandaya Hospital. Kami di sini adalah keluarga Anda. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk Anda selama di rumah sakit. Kami pastikan Anda menerima berkas dalam kondisi higienis dari tangan kami. Kami pastikan Anda duduk dalam kondisi bersih. Kami pastikan Anda juga tidak berdekatan satu sama lain. Kami berkomitmen untuk memberikan perawatan yang benar sesuai prosedur. Sebagai garda depan perlawanan terhadap wabah virus corona, kami percaya kami melakukannya yang sebaik mungkin untuk Anda. Kami terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan. Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus datang ke rumah sakit. Kami berkomitmen untuk menjelaskan kepada pasien bagaimana cara menggunakan obat secara benar. Kami berkomitmen menciptakan budaya keselamatan pasien. Bersama kita bisa mencegah wabah corona. Kami satu kesatuan tim memastikan keselamatan pasien akan perawatan kesehatan di Mandaya Hospital. Baik, tadi adalah salah satu komitmen Rumah Sakit Mandaya Kerawang bahwa bagaimana caranya kita tuh meminimalisir terjadinya penularan di lingkungan khususnya di dalam Rumah Sakit Mandaya Kerawang. Nah, dokter, sekarang saya sudah mau bertanya nih, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke IG kita dan juga ke Zoom. Yang pertama dari @Kamarati Rara. Saya dengar ada beberapa yang terkena corona nanti jaringan paru-parunya rusak. Apakah benar begitu, Dok? Jadi apakah ada perbedaan antara orang yang udah terkena corona tapi sih sembuh, tapi sama yang memang orang belum terkena corona gitu, Dok? Ya, jadi gejala infeksi saluran nafas yang disebabkan COVID ya, dari ringan sampai berat. Ya. Kalau misalnya ada infeksi saluran nafas bagian atas saja tidak mengenai paru, dia masih gejala ringan. Biasanya tidak ada gejala untuk di parunya. Tapi biasanya dirawat sudah kena ke saluran nafas bawah, disebut pneumonia. Ya, itu yang indikasi rawat. Ya, sekitar 20-30% ya, ada ya, dan hasil setelah pengobatan, setelah sembuh itu bisa terjadi yang namanya defibrosis. Jadi gejala-gejala sisa atau bekas-bekas yang tadinya paru yang rapuh, jadi mulai gampang tergores atau apa ya, jadi jadi yang namanya infeksi itu biasanya ada yang namanya itu badai sitokin atau reaksi inflamasi yang berlebihan. Ya, pada COVID itu yang berat, terutama pada kasus-kasus yang berat, apalagi yang sudah perlu alat bantu nafas, ya, biasanya setelah pengobatan, setelah sembuh,
menimbulkan parunya menjadi agak kaku gitu ya. Struktur parunya itu juga kecuali ringan, tidak semua menyumbangkan seperti itu ya. Nah, kalau yang ringan-ringan biasanya tidak ada gejala, ya biasa hidup normal. Makanya ketika setelah COVID ada gangguan pernafasan, ada perlu bantu alat nafas, kita perlu dilakukan pemeriksaan seperti spirometri. Ada tidak gangguan obstruksi saluran nafas, nah, kembalinya. Apakah fungsi parunya sudah menurun fungsi parunya, ya bisa dilakukan pemeriksaan spirometri dan bisa kelihatan juga dengan foto torak, kelihatan tuh fibrosisnya. Jadi itu ya, walaupun memang kalau kita dengar ada beberapa yang menyampaikan kalau kita lagi di jalan di tempat umum kan juga orang corona kan juga lama-lama kan juga bisa sembuh sendiri kan gitu ya. Gitu tapi kan tetap ada berbedanya antara orang yang sudah pernah terinfeksi sama yang belum, dengan catatan memang infeksinya itu udah lumayan berat. Kita tidak tahu infeksi virulensinya seberat apa. Ya tetap kita harus waspada. Tetap waspada bahwa infeksi virus ada di mana-mana. Ya kita harus tetap jaga imun. Ya Pak Haji ya. Imun itu penting ya. Oke deh. Baik. Mudah-mudahan menjawab tadi ya. Yang kedua dengan Ibu Via. Jika ibu hamil tertular COVID, bagaimana dengan janin dalam kandungannya? Jika diberikan obat, apa akan berpengaruh dengan janin dalam kandungannya, Dok? Nah, ini apakah udah ada studi yang sampai ke sana, Dok? Maksudnya itu kalau orang ibunya hamil, apakah nanti akan mungkin menular ya? Apa seperti apa dengan janinnya gitu sih, Dok? Memang ada beberapa kasus ternyata konfirmasi positif dengan ibu-ibu hamil. Dan sebenarnya obat-obat yang kita gunakan untuk pengobatan COVID itu udah biasa kita gunakan. Seperti oseltamivir, antivirus gitu ya. Dan studi-studi juga sebelumnya sudah ada. Jadi ini aman atau tidak ya. Jadi ada beberapa obat memang kita berikan sesuai dengan keamanan ibu hamil. Jadi memang penelitian sebelumnya memang sudah pernah gitu, bukan untuk COVID ya, untuk COVID. Jadi ketika ada COVID dan obat itu dipakai, jadi kita ini bisa menentukan ini aman. Ya. Jadi ya sebenarnya aman, Dok ya. Aman. Ada beberapa aman, ada beberapa juga yang memang uji klinisnya masih belum ya, masih belum bisa dibuktikan atau untuk ibu hamil keamanannya masih. Sekarang ke berikutnya ini dengan mau tanya ke Pak Haji ini dari Pak Hendri Trans. Saya mau tanya untuk Pak Munaji, apakah hunian dekat dengan sungai sehingga udaranya sejuk gitu Pak? Mungkin ini untuk proyek Kertabumi yang akan datang kali Pak ya? Oh gitu. Ya baik, terima kasih. Kota Kertabumi ini memang sebenarnya sih dekat dengan Sungai Citarum ya Pak ya. Tapi kan Sungai Jawa Barat Dok. Ya, tapi posisinya kan memang tinggi ya. Jadi nanti dari landasan sungai yang ada di Citarum itu kita naiknya tinggi sekali. Jadi aman dari banjir ya. Udara juga pasti akan nanti, karena di Kota Kertabumi ini bahwa 40% dari lahan Dok ya itu semua adalah untuk penghijauan. Ya jadi nanti penghijauannya memang Kota Kerawang ini kan ya dari Kota Kerawang ini kan agak kondisinya agak panas ya Dok. Jadi nanti 40%-nya ini adalah kota untuk penghijauan. Ya bebas banjirnya pasti bebas banjir. Karena apa Dok? Kita juga yang di Kota Kertabumi, betul, Kota Kertabumi ini kan tinggi posisinya, ya posisinya dari Sungai Citarum tinggi, dan nanti untuk di lokasi Kota Kertabumi ini juga kita ada namanya DPT, ya dinding penahan tanah, ya jadi supaya tanah yang ada di lokasi Kota Kertabumi ini, misalnya terjadi banjir atau hujan gede, ya kemarau, tanah ini terikat, nggak bakal gerak kemana-mana, seperti itu. Jadi nanti memang di Kota Kertabumi ini konsepnya adalah penghijauan hijau, ya jadi memang udaranya nanti pasti akan segar lah di sini, seperti itu sih Pak Adi. Berapa luas sih Pak?
totalnya kita 5,6 hektar dok. Ya 5,6 hektar gitu. Perumahan betul ya. Jadi satu konsep memang di sini nanti di Kota Kertapumi di konsep kita ada 4 klaster nanti rencana ya dok ya, yang sekarang kita bisa dijual ya, misal dokter mau beli, kita ada 2 klaster yang kita bisa jual untuk ukuran. Lokasinya dekat sebelahnya Bank Jabar Besis dok. Ya Bank Jabar Besis. Nah mungkin siapa tahu dokter ini pembeli pertama nanti ya dok, karena konsep rumah sehat ya dok ya. Iya boleh gitu. Jadi kita ada 2 tipe ya, 2 tipe 7x13 ya. Harga kurang lebih 1,8an lah dok, seperti itu ya. Mungkin dokter nanti untuk membeli pertama nih. Jadi konsep rumah sehat, dokter sehat semuanya ikut sehat dok, seperti itu ya. Seperti itu sih Pak Adi. Oke deh Bung Haji. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu yang memang kurang mau tanya lebih lanjut nih, silahkan datang aja ke marketing galerinya Kota Kertapumi. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya dari Nisa. Selamat siang dok dan bapak sekalian. Saya mau bertanya, sekarang tuh kan harus hidup berdampingan dengan coronavirus tuh. Ngeri banget ya berdampingan. Berdampingan ya. Iya, kita nggak tahu. Kadang sekarang tuh kebanyakan orang itu takut untuk datang ke rumah sakit. Menurut dokter agar masyarakat tidak khawatir datang ke rumah sakit harus seperti apa gitu? Ya, sebenarnya kita tidak tahu ya. Sekarang kita lihat ya kerumunan. Iya. Kita tidak tahu sebenarnya masyarakat itu sekarang bukan tenaga kesehatan lagi yang sebagai garda terdepan. Iya. Jadi yang garda terdepan itu ya kita masyarakat karena langsung berhubungan, langsung kontak. Yang kita tahu, kita musuh kita ada di mana ibarat gitu ya. Jadi kalau makanya di rumah sakit pun ya kita tidak perlu takut, apalagi di rumah sakit tentunya yang lebih tahu yang sudah memang sesuai dengan ada protokol ya. Dari Pak Aji juga ada, sudah dari perumahan juga ada bagaimana protokol kesehatan di perumahan, di rumah sakit tentunya lebih memegang kaidah-kaidah kesehatan ya. Jadi jangan perlu takut ya, dari awal kita bisa misalnya datang panas gitu, kita tidak bisa, kita isolasi dulu pasien dengan panas ya, kita periksa panasnya penyebabnya apa. Jadi kita tidak gabung langsung masuk ke dalam rumah sakit ketika kondisi kita tidak fit. Ya, kita datang ke IGD ya, ada isolasinya di sana ya. Jadi kalau untuk poli bisa ya, kalau yang tidak berat pun bisa ada telemedicine ya. Pak, ya. Iya. Terutama di Rumah Sakit Mandaya Kerawang di rumah sakit ada, jadi kita bisa telekonsul lakukan ya. telekonsul ya. Sekarang soalnya zamannya udah canggih. Ya, Jadi kita tinggal di rumah, pegang HP ya. gini dok. Sudah dokter pasti akan menganalisa berdasarkan keluhan, habis itu memerlukan obat tinggal diantar ke rumah. Iya, sudah praktis. Siap. Ini dengan Ibu Ayu. Selamat sore. Izin bertanya dok, persiapan apa saja yang harus dipersiapkan dalam rangka new normal ini? Apakah betul anak-anak tidak terlalu beresiko dalam tertular COVID? Terima kasih. Ya, tadi seperti dijelaskan tadi ya. Jadi kita untuk infeksi COVID ini bisa mengenai siapa saja ya di antara kita ya. Makanya kita perlu segala sesuatu dimanapun kita selalu memegang protokol kesehatan. Ya, apalagi anak ya rentan. Makanya anak terakhir untuk sekolah ya, untuk sekolah. Kenapa? Karena makin banyak kerumunan, kumpul-kumpul, itu tingkat untuk penyebarannya lebih tinggi. Resikonya lebih tinggi untuk infeksi COVID. Ya, kita tidak tahu siapa yang kena COVID. Karena sekarang ini sudah banyak juga yang konfirmasi positif COVID, tapi tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan sama sekali, bisa hidup normal. Ya, makanya ada screening. Ketika screening swab tenggorok tidak ada keluhan, sudah didapatkan. Itu jadi ada klaster-klaster ya. Jadi di Kerawang ini jadi ada klaster ya, klaster yang memang tidak ada keluhan. Ketika positif dia dalam sekeluarga kena bapak, ibu, anak. Bisa kena semua. Nah, kita kalau kita sayang dengan diri kita, lingkungan gitu, kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang tidak pernah, yang selalu ada, kita nggak bosan-bosannya ya. Jadi kebiasaan memakai masker jadi biasa, cuci tangan
paling tidak kalau tidak ada air mengalir kita bawalah sanitizer, ya selalu bawa di dalam tas. Jadi sebelum kita melakukan megang sesuatu, ya kita cuci tangan. Dan kita jangan latah megang besok kita area aja, kucek mata. Iya kebiasa. Oke deh. Ya. Nah, tadi berkaitan dengan kita untuk selalu membawa hand sanitizer. Dari Pak Dedi, jika kita lupa membawa hand sanitizer, apakah membersihkan tangan menggunakan tisu basah dapat mematikan bakteri khususnya COVID, Dok? Nah, sekarang kalau kita mungkin di tempat nggak tahu tempat di mana, ternyata nggak ada air, mungkin sih udah ada ya. Cuman kalau pakai tisu basah bagaimana, Dok? Apakah itu membunuh bakterinya atau seperti apa, Dok? Tisu basah kalau memang ini ya, sebenarnya yang dianjurkan itu cuci tangan yang berbasis dengan alkohol. Ya, pembersih tangan, pencuci tangan basis alkohol, PTBA. Ya, PTBA. Ya, itu juga ada waktunya. Ya, waktunya sekitar misalnya dia lebih lama 30 sampai 40 menit. Ya, nah, kita cuci tangan ya dengan sesuai semuanya. Ya, ada protokol 6 langkah ya cuci tangan. Gitu. Kalau memang ada tempat ya lebih dengan sabun juga bisa mematikan. Ya, dengan air yang mengalir itu bisa sampai 20 sampai 30 detik. Ya, kita mencuci tangan. Kalau memang tisu basah itu harus ada juga berbasis alkohol. Untuk kalau tidak kemungkinan basah aja ya sama aja, tidak ada pembersihnya. Ya, paling tidak ya ada yang berbasis alkohol dianjurkan. Ya. Tapi untuk sementara daripada tidak ya pakai bertisu juga. Ya, lebih cari yang praktis dan kita kira-kira memang bisa membunuh virus atau kuman. Ya. Oke. Pak Dedi mudah-mudahan menjawab. Selanjutnya dari Larisa, apakah betul Avigan kloroquine bisa digunakan untuk mengobati COVID? Amankah dikonsumsi itu, Dok? Avigan memang salah satu obat antivirus ya yang bisa digunakan. Kloroquine juga sebenarnya hidroksikloroquine, kloroquine untuk biasanya dulu kita gunakan untuk malaria. Sekarang itu sesuai dengan SOP itu standar, memang bisa digunakan. Avigan juga jadi punya penelitian masing-masing. Di luar ada yang menggunakan Avigan ya. Kemudian hasilnya juga ada yang bagus ya. Begitu juga hidroksikloroquine. Tentunya kita juga misalnya hidroksikloroquine juga ada, memang harus ada keadaan misalnya bagus ya. Jadi ada segala sesuatunya itu kita pertimbangkan ya. Ada penyakit komorbidnya ada gitu. Tapi Avigan sama chlorhydrochloroquine itu sudah banyak juga digunakan. Tapi kalau itu konsumsi tiap hari apakah ada aturannya? Ada aturannya ya? Ada aturannya ya, dosisnya ada. Biasanya dokter sudah menentukan dosis-dosisnya. Ada memang protokolnya sesuai dengan dosis, berapa hari Avigan digunakan atau alternatif lain hidroksikloroquine selain multivitamin atau antibiotik yang lain gitu, ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya itu boleh dikonsumsi tapi selama dengan pengawasan sesuai dengan itu dokter yang menentukan. Jadi kita nggak boleh datang sendiri ke apotek beli minum itu nggak boleh, dok ya. Tetap harus dijual bebas biasanya. Jadi tetap harus sesuai dengan resep dokter. Sekarang dari Pak Heru Mahdianto, jika orang yang terinfeksi corona meninggal dunia, apakah virus tersebut tetap hidup atau ikut mati, dok? Sebenarnya ketika dinyatakan meninggal, ya kita punya protokol pemulasan disesuaikan dengan budaya atau ini. Ya ada protokol disesuaikan dengan Kemenkes, Kemenak atau MUI. Ya, jadi ketika meninggal, ya ataupun yang curiga COVID itu pemulasannya sesuai dengan COVID. Kalau dibukti kerapat, dia tidak bocor, kemudian yang menguburkannya juga dengan APD, ya, keluarga pun ketika pengen melihat, ya harus dengan APD juga. Jadi cuman ini sebenarnya bisa sampai 24 jam sebenarnya. Jadi tidak boleh juga kita menunda-nunda untuk menyembuhkan jenazahnya. Karena ini penyakit baru, jadi belum ada penelitian
ya sama saja di mayat atau dengan tidak, cairan tubuh itu cairan infeksi itu bisa bertahan berapa lama. Ya. Sebenarnya kan orang meninggal itu seleh mati, ya kuman juga hidupnya mati. Jadi banyak seperti itu ya. Kita lebih baik mencegah ya. Mencegah, waspada, jangan sampai ikut yang menguburkan jadi korban penularan. Sekarang saya ke Pak Munaji dulu ya. Pak Munaji, ini ada yang nanya dari Pak Asep Saiful. Keunggulan Kota Kertabumi dibandingkan hunian yang ada apa ya? Keunggulan Kota Kertabumi dibandingkan hunian yang lainnya maksudnya Pak? Ya, bahwa Kota Kertabumi ini memang lebih unggul dibanding Karawang ya Pak ya. Kita bisa lihat siapa sih pengembangnya. Karena pengembang kita adalah salah satu pengembang terbesar di Indonesia saat ini. Podomoro. Ya. Nah, yang kedua adalah konsep dari Kota Kertabumi itu sendiri. Ya. Mungkin kalau kita bandingin sama developer yang ada di sekitar Kota Kertabumi, ya dari segi fasilitas yang kita kembangkan kayaknya beda sekali ya Dok. Ya. Mungkin di developer lain belum ada konsep yang nanti di Clubhouse ini kita kembangkan seperti itu. Contoh saja tadi seperti private cinema ya Dok ya. Itu kan baru ada nanti di Kota Karawang. Nah, di area penghuni ya Pak? Ya khusus penghuni Dok, khusus penghuni. Nah, kita bisa lebih betul. Ya jadi ini khususnya untuk penghuniannya Dok. Untuk menggunakan fasilitas yang ada di Kota Kertabumi yang di Clubhouse ini gitu. Nah, ini perbedaannya. Jadi memang beda lah. Agung Podomoro mengembangkan properti pasti akan dilihat masa depan seperti apa sih, buat konsumen seperti apa sih. Jadi kita nggak main-main di Kota Karawang ini ya Dok. Gitu. Jadi memang berbeda sekali dengan pengembang-pengembang yang ada di Kota Karawang itu sih. Gitu. Nah yang pasti bahwa unit Kota Kertabumi ini akan segera dibangun ya Dok ya. Kita bisa lihat ada salah satu ruko kita ya yang di dekat jalan raya saat ini sudah mau jadi ya Dok. Jadi ini buktilah bahwa Kota Kertabumi ini akan dibangun ya, segera akan dibangun. Nah, barangkali nanti dokter ambil ruko di depan buat praktek akan segera bangun juga Dok. Ya, itu perbedaan seperti itu Pak. Oke deh. Siap. Ini ada yang mau tanya langsung dengan atas nama Nabila. Bisa terhubung. Selamat sore Ibu Nabila. Halo. Iya, halo. Selamat sore. Ya, selamat sore. Baik, dengan Ibu Nabila di mana, Bu? Di Kertabumi. Baik, mau bertanya sama siapa, Bu? Iya. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Ibu Nabila. Ya, dokter, ini Dok izin bertanya. Kan sekarang lagi musimnya olahraga sepeda ya Dok ya, goes gitu. Nah, terus dan juga kan harus diwajibkan memakai masker gitu ya Dok ya. Nah, jadi kemarin-kemarin tuh sempat beredar kabar bahwa kalau lagi goes itu diharapkan tuh jangan pakai masker karena bisa mengganggu pernapasan gitu Dok. Nah, jadi kami tuh bingung gitu Dok, kalau misalnya mau pakai masker takut sesak, kalau mau nggak pakai masker pun takut corona gitu Dok. Mohon penjelasannya Dok ya. Terima kasih. Nabila, terima kasih pertanyaan bagus banget. Memang saat ini kita lagi di mana kalau kita lihat berita tuh ya, penjualan sepeda bisa 1000 kali lipat penjualannya, dan ini memang bagus banget. Silakan dokter dijawab Dok. Ya, jadi untuk naik sepeda ya jangankan kita orang normal pakai masker aja kadang-kadang suka ngap atau sesak. Ya, apalagi naik sepeda. Ya, sepeda perlu energi dan kadang-kadang ngap ya. Kecuali memang kita tanya dulu ya, apakah ada penyakit pernafasan sebelumnya? Ya, kalau memang dengan kita menggunakannya memang masker yang tipis ya, jangan terlalu tebal ya sebenarnya gitu. Kalau memang ada gangguan pernafasan, kira-kira memang tidak kuat, tambah sesak, sebenarnya ya kita lepas saja, tidak pakai masker ya, tidak pakai masker ketika sama ini social distancing. Sebenarnya masker itu kan penggunaannya untuk lebih bagusnya untuk yang sakit. Ya, apalagi kita olahraga, kita naik sepeda, jadi tanpa masker pun sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ketika kita berkerumun, kita menggunakan masker lagi.
memang apalagi dengan bersepeda disesuaikan dengan kondisi kita. Kita sudah mempunyai gangguan pernafasan, kemudian udah gitu menggunakan masker akan tambah ngap, tambah sesak. Ya disesuaikan ya. Ketika kita mengayuh, kalau saya menganjurkan ya, karena kita tidak sendiri, social distancing cukup jauh ya. Kita tidak ada gangguan, ada keluhan, ya kita tidak pakai masker saja. Ya ketika kita sudah berhenti kerumunan baru pakai. Gitu Bu Nabila. Itu ya Bu Manila, mudah-mudahan menjawab. Silahkan teruskan hobinya untuk bersepeda. Ya bersepeda. Saya juga ikut jadi hobi sepeda. Jadi tiap pagi guys. Oke, ada satu lagi yang akan tersambung langsung dengan kita, Bapak Emil Sugeng Utomo. Selamat sore Bapak Emil, sudah bisa dengar kami? Sudah bisa Pak. Baik, silakan Pak Emil, pertanyaannya buat siapa? Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Dokter, Bu Dokter, dan Pak Munaji ya. Saya ini kebetulan kerja di Jakarta, sering ke Kerawang nih Bu Dokter dan Pak Munaji. Saya mau tanya ini keunggulan dari Kota Kertabumi yang dikaitkan dengan kesehatan dari Rumah Sakit Pandaya. Apa saja yang menjadi syarat daripada Kota Kertabumi sehingga Kota Kertabumi ini sebagai rumah sehat? Karena Bu Dokter tadi bilang bahwa kita juga harus hidup di saat kondisi ini normal ini ya. Seperti apa yang menjadi syarat? Satu. Lalu kedua, fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di Kota Kertabumi yang sehingga menjadi daya tarik bagi pendatang seperti saya ini, Bu Dokter dan Pak Dokter, dan juga Pak Munaji terutama ya, karena Pak Munaji sebagai sales manager dari Kota Kertabumi. Lalu yang ketiga, mohon maaf ya, pertanyaan saya banyak karena saya berminat sebetulnya di Kota Kertabumi. Alhamdulillah. Kota Kertabumi ini kan di tengah kota ya, jadi kita kenal bahwa Kota Kerawang itu panas sekali ya. Memang kondisinya berbeda dengan Jakarta. Saya karena bolak-balik Jakarta Kota Kerawang. Nah, apa yang menjadi keunggulan dari Kota Kertabumi dalam menghadapi udara yang panas tersebut? Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Emil. Silakan, berarti yang pertama Pak Haji itu yang mengenai konsepnya tadi Pak ya, berarti yang mungkin yang rumah sehat mungkin kita bisa review lagi sebentar ya Pak. Iya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Emil. Konsep rumah sehat Kota Kertabumi seperti tadi yang awal kita ungkapkan bahwa kita konsepnya adalah saat ini adalah ikut partisipasi untuk rumah sehat ya Dok ya. Jadi rumah sehat seperti tadi kita di awal Pak Emil bahwa Kota Kertabumi ini dari segi plafonnya ini adalah tinggi sekali ya. Ini kelebihan kita 2,9 meter sampai 3,2 meter Bapak. Nah, yang berikutnya adalah pencahayaan yang ada di Kota Kertabumi ini memang kita sangat pikirkan ya. Jadi semua sudut ruangan yang di Kota Kertabumi ini adalah kena sinar matahari ya. Jadi Bapak Ibu kalau siang ya tidak perlu lagi menggunakan lampu untuk menerangin setiap sudut yang ada di ruangan ini. Nah, yang berikutnya adalah lantai ya. Lantai di kamar itu kita juga menggunakan parket ya, jadi berbahan kayu ya, otomatis bahwa di ruangan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu istirahat itu kan nuansanya akan menjadi adem dan nyaman dan tenang seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah konsep AC Green Concept ini Bapak. Nah, AC Green Concept ini adalah sebagai usaha kita untuk mendukung lingkungan kita supaya tidak tercemar ya Dok ya. Sekali lagi supaya tidak tercemar, makanya kita menggunakan AC Green Concept ini. Nah, AC Green Concept ini memang sudah didesain dari LMX ya, bahwa pembuangan AC yang ada di outdoornya itu bisa disambungkan langsung ke water heater yang bisa dipakai untuk mandi Bapak Ibu ya. Ini kelebihan kita. Nah, salah satu kelebihan juga bahwa AC Green Concept ini adalah menghemat listrik kurang lebih 40% Dok dibanding penggunaan listrik AC biasa konvensional. Ya, kita bisa lihat kalau AC konvensional inputnya sendiri ya. Terus water heaternya ya Dok ya, itu menggunakan input sendiri. Nah, berikutnya
Untuk fasilitas ini ini ya. Jadi kita dari clubhouse-nya ini fasilitasnya juga sangat luar biasa sekali ya. Kita ada kolam renang ya, Bapak Ibu bisa pakai sewaktu-waktu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kepengen renang ya Dok ya, jadi nggak perlu jauh-jauh dari Kota Kertabumi ya, tidak perlu keluar dari Kota Kertabumi ya. Nah ini kita juga udah bisa pakai untuk kolam renang yang ada di Kota Kertabumi. Jadi Bapak Ibu pengen pagi atau sore kepengen renang ya, olahraga, ini juga kita bisa manfaatkan seperti itu. Nah, yang keduanya kita ada private cinema. Ya, mungkin private cinema ini sama sekali di tempat lain belum ada, ya, di pulau lain belum ada, dan ini baru kita konsep di Kota Kertabumi. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan buat penghuni yang ada di Kota Kertabumi. Sewaktu-waktu pengen beristirahat, ya, maksudnya pengen bersantai sama keluarga untuk menikmatin nuansa-nuansa film apa ya, ini bisa manfaatin juga. Nah, yang kedua adalah kita juga ada tempat untuk eksposisi filmnya ya, ini bisa dipakai juga kalau misalnya Bapak Ibu ya ada tamu Dok, misalnya dokter punya tamu nih ya, punya tamu nggak perlu sekarang ini kan harus dijaga ya Dok, kita bukan mau apa ya menolak tamu kan Dok ya, tapi kita sekarang juga harus menjaga. Jadi nanti misalnya tamu dari dokter mau ke Kota Kertabumi ke unit dokter nggak perlu ke rumah, nanti tinggal nunggu di sini seperti itu ya. Nah, kita juga function hall-nya kalau misalnya Bapak Ibu mungkin merayakan ulang tahun ya, ada acara apa, arisan, nanti ini juga bisa dipakai ya Dok ya, seperti itu. Nah, full table kita juga ada fasilitas yang kita sediakan seperti ini. Nah, dan di lainnya juga bahwa Bapak Ibu ya, di area Kota Kertabumi ini juga ya, kita nanti untuk di depan kawasan depan ya Dok, kita kan ada untuk area komersial ya. Nah, area di komersial itu nanti juga ada ruko yang di belakangnya itu nanti ada namanya Taman Tribeka Dok. Ya, Taman Tribeka. Nah, Taman Tribeka ini juga nanti akan dikonsep untuk the group. Jadi nanti the group ini adalah nuansa yang nanti akan diberikan di panjang kota sepanjang Tribeka ya Dok. Ya, Tribeka. Jadi nanti misalnya dokter punya ruko yang menghadap ke Tribeka, itu nanti diberikan untuk speaker-speaker seperti itu. Nah, nanti dari pagi sampai sore ya itu nanti diputar alunan-alunan musik. Jadi akan memberikan suatu nuansa tambah enak gitu ya, tambah nyaman. Ya, sebenarnya dokter ketemu sama teman ya, ketemu sama keluarga, jalan-jalan di sana nanti nuansanya juga akan lebih bagus ya, Dokter, seperti itu. Nah, yang ketiga tentu selanjutnya adalah bahwa Kota Kertabumi ini semua juga difasilitasi untuk internet ya Dok. Apalagi sekarang masa seperti ini. Jadi masa sekarang ini kan semua orang menggunakan internet ya Dok ya. Ya, mau sampai ke pelosok aja mereka sampai ke naik gunung gitu ya Dok ya. Apalagi sekarang kan di normal udah. Iya betul. Nah, jadi untuk Kota Kertabumi ini juga kita disediakan fiber optik Dok. Ya. Jadi fiber optik ini juga nantinya akan bisa dipakai ya, dimanfaatkan oleh penghuni untuk menggunakan internet ya Dok ya. Jadi seperti itu. Nah, tadi Pak Emil menanyakan gimana sih supaya menyiasati Kota Kerawang ini kan memang panas. Panas, ya. Saya di Kerawang udah 8 tahun Pak Abi, ya dari 2011 memang merasakan Kota Kerawang ini panas. Memang panas. Ya panas sekali. Ya makanya Kota Kertabumi ini ya dikonsep supaya nuansanya menjadi adem, nuansa hijau adem. Makanya lahan dari 5,6 ya hektar 40%-nya kita buat untuk taman yang hijau. Ya, jadi dengan adanya taman yang hijau seperti yang ada saat ini, ya, saat ini nuansanya Dok sekarang ini ada di Grand Tarumanya nuansa hijau Dok. Ya, seger gitu ya Dok ya. Nah, nanti Kota Kertabumi lebih hijau dibanding Grand Taruma yang sekarang ini. Sehingga akan memberikan suatu nuansa udara ya, enak, seger ya Dok ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi nanti ke puncak lah. Betah ya. Nggak perlu lagi ke puncak. Nah, di Kota Kertabumi akan dikonsep udara akan menjadi hijau karena memang penghijauannya akan kita tonjolkan di sana seperti itu. Gitu. Gitu Pak Amir, mudah-mudahan menjawab. Satu lagi nih untuk Pak Munaji. Saya ingin bertanya kepada Pak Munaji untuk harga rumah di Kota Kertabumi ini berapa? Kayaknya habis ini mau langsung DP Pak Munaji. Silakan dari Ibu Sylvia Pak. Ya, rumah di Kota Kertabumi ini untuk ukuran paling kecil ya, paling kecil untuk Pasar Kertawijaya itu 7x13. 2 lantai ya, 2 lantai 3 kamar tidur. Harga 1,8 M. 1,8 M. Ya, kenapa kok harga bisa 1,8 M? Karena lokasi kita nih ke kota. Ya, lokasi